Jadi soalnya begini. Luas daerah parkir 1760 meter persegi. Artinya ini luas tempatnya. Kemudian luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter persegi dan mobil besar 20 meter persegi. Kemudian daya tampung maksimum area parkir 200 kendaraan. Dan lalu biaya parkir mobil kecil 1000 per jam dan untuk mobil besar 2000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang datang dan pergi. Kau datang dan pergi, ya. Penghasilan maksimum tempat parkir tersebut adalah berapa? Nah, apa yang akan kita cari? Ini soal tentang program linear. Nah, yang akan kita cari di program linear itu yang pertama ada namanya fungsi variable control. Nah, ada variable control, kemudian yang kedua ada fungsi objektif. Kemudian yang ketiga ada namanya fungsi kendala. Oke. Fungsi variable control ada 3, variable control, fungsi objektif, dan fungsi kendala. Kita lihat pertanyaannya. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang datang dan pergi, berapa penghasilan maksimum? Nah, ini penghasilan maksimum. Penghasilan maksimum itu berarti kita berbicara tentang uang, kan? Nah, apa yang dari mana datangnya penghasilan maksimum ini? Uang toh? Dari biaya parkir mobil kecil dan biaya parkir mobil besar. Sehingga bisa kita tulis X sama dengan mobil kecil dan Y-nya adalah mobil besar. Oke. Kemudian fungsi objektif. Fungsi objektif ini artinya tujuan yang akan kita capai nantinya. Nah, ini kita ambil dari pertanyaannya. Penghasilan maksimum yang akan kita dapat. Berarti fungsi objektifnya ini adalah harga satu mobil kecil kan 1000 per jam. Berarti kita bisa tulis 1000 dikali berapa banyak mobil kecil yang masuk. Ditambah dengan 2000, kan harga parkir mobil besar 2000 dikali berapa banyak mobil besar yang masuk sama dengan Z. Z-nya inilah fungsi objektifnya. Yang artinya inilah penghasilan maksimum yang akan kita capai nanti. Ini Z-nya berapa. Itu untuk fungsi objektifnya. Kemudian fungsi kendala. Fungsi kendala itu artinya apa yang menjadi kendala dalam untuk mencapai penghasilan maksimum ini. Nah, kita kembali lihat soalnya bahwa luas daerah parkir adalah 1760 meter persegi. Kemudian kalau mobil kecil dia hanya muat 4 meter persegi dan mobil besar 20 meter persegi. Berarti fungsi kendala yang pertama yang akan kita tulis di sini adalah 4. Ini kan mobil kecil membutuhkan 4 meter persegi. Berarti 4 dikali X ditambah mobil besar 20, berarti 20Y itu harus lebih kecil, ya kan? Dia harus lebih kecil atau sama dengan 1760 meter persegi. Artinya 4 meter, artinya mobil kecil ditambah mobil besar ini luasnya nanti tidak boleh lebih dari 1760. Karena luas daerah parkir hanya 1760 meter persegi. Jadi dia tidak boleh, dia harus lebih kecil dari 1700, lebih kecil atau sama dengan 1760 meter persegi. Kemudian fungsi kendala yang kedua apa? Kita lanjut. Daya tampung maksimum area parkir 200 kendaraan. Berarti dia hanya bisa menampung 200 kendaraan. Entah mobil kecil berapa, mobil besar berapa, intinya kendaraan maksimal paling banyak itu adalah 200 kendaraan. Berarti bisa kita tulis X ditambah Y, dia
lebih kecil atau sama dengan 200 kendaraan. Nah, ini fungsi kendalanya. Kemudian fungsi kendala yang berikutnya bahwa mobil kecil ya lebih besar atau sama dengan 0, dan mobil besar lebih besar atau sama dengan 0. Mobil besar dan mobil kecil ini minimal 0 atau ada gitu. Dia tidak boleh minus. Nilainya 0 atau 1 dan seterusnya. Dia tidak boleh minus. Kemudian hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita buat dalam bentuk grafik. Kita buatkan dia grafiknya seperti ini. Nah, anggaplah. Nah, selanjutnya untuk fungsi kendala yang pertama, 4x ditambah, kita tulis di sini saja. 4x ditambah 20y lebih kecil atau sama dengan 1760. Nah, x-nya berapa? Kalau kita buatkan grafik, x-nya berapa? X-nya sama dengan, untuk y-nya sama dengan 0, berarti 20 kali 0, 0 ya. 20 kali 0, 0, berarti 4x sama dengan 1760, sehingga x sama dengan 1760. Ini 1760 dibagi 4, hasilnya adalah 440. Kemudian untuk mencari nilai y-nya berapa? Berarti x-nya kita tutup. X-nya kita sama dengan 0. 4 kali 0, 0. Berarti 20y sama dengan 1760. Y-nya sama dengan 1760 dibagi 20. Nilainya adalah 88. Oke, selanjutnya fungsi kendala yang kedua tadi bahwa x ditambah y lebih kecil atau sama dengan 200. Oke, berarti x-nya sama dengan 200. Untuk y-nya sama dengan 0, berarti x-nya 200. Untuk x-nya sama dengan 0, berarti y-nya sama dengan 200 juga. 200. Oke. Kemudian kita buatkan grafiknya. X sama dengan 440. Misalnya di sini 100. Di sini 200. Kemudian 300 dan di sini 400. Di sini 100, 200, 300 dan 400. Nah, begini 400. Oke. Selanjutnya untuk x sama dengan 440, y-nya 88. Kalau x-nya 400 anggaplah di sini. Kalau y-nya 440, y-nya 88. Anggaplah y-nya di sini. 88. Oke. 88 berarti kita tarik garis. Kita tarik garis dari 88 ke 440. Ya, anggaplah bentuknya seperti itu. Kemudian nah, ini kan karena dikatakan bahwa 4x ini. Nah, ini bentuk garis dari 4x tambah 20y lebih kecil dari 1760. Nah, karena dia harus lebih kecil, berarti kita arsir ke bawah. Nah, gitu. Kita arsir ke bawah. Nah, kemudian selanjutnya kita buat garis untuk x tambah y lebih kecil dari 200. X-nya 200. Di sini x-nya 200, kemudian y-nya x-nya 200, di sini x-nya 200, y-nya 200. Kita buat garis. Kita tarik garis. Nah, dia harus lebih kecil, berarti kita arsir ke bawah. Arsir ke bawah. Nah, untuk tadi kita lihat ada syarat bahwa x-nya harus lebih besar dari 0 dan y-nya harus lebih besar dari 0. X-nya lebih besar dari 0, berarti kita tarik garis ke sini, ini. Nah, ini kan. Kalau y-nya lebih besar dari 0, berarti ini garis. Kita arsir. Nah, dari arsiran ini bisa kita lihat mana sih daerah yang
daerah yang terkena arsiran paling banyak. Nah, daerah yang terkena arsiran paling banyak ada di sini. Nah, sini. Nah, daerah inilah yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini kan ada titik potong. Nah, karena ini adalah uji titik pojok, sehingga kita dapat uji titik pojoknya. Pojok yang pertama ada berapa tadi sini ya? 88. Ya, Y sama dengan 88. Kemudian nolnya di sini. Berarti di sini titik pertama. Ini anggaplah ini adalah titik pertama. Sehingga titik pertama X-nya 0 ya, Y-nya 88. Berarti 0,88. Itu untuk pojok pertama. Kemudian garis titik kedua ada di sini. Kita ambil di sini dulu. Ini titik di sini, berarti X-nya 200, Y-nya 0. 200,0. Nah, kemudian yang ketiga, titik yang ketiga adalah perpotongan antara garis X tambah Y, perpotongan di sini. Perpotongan antara garis 4X tambah 20Y dan X tambah Y sama dengan 200. Nah, bagaimana cara mengetahui berapa titik potong di sini, perpotongan dua garis ini? Kita gunakan metode substitusi dan eliminasi dari kedua persamaan ini. Jadi 4X ditambah 20Y kita ambil sama dengannya. Kita ambil sama dengannya saja. Sama dengan 1760 dengan X tambah Y sama dengan 200. Nah, ini kita eliminasi. Yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 4. Sehingga hasilnya adalah 4X ditambah 20Y sama dengan 1760. Kemudian yang bawah kita kali 4. 4 kali X, 4X ditambah 4 kali Y, 4Y sama dengan 4 kali 200, 800 ya. Dikurang. Sehingga ini habis. 4X ini habis. 20 dikurang 4, 16Y sama dengan 1760 dikurang 800 itu 960. Kemudian Y-nya sama dengan 60. Nah, untuk nilai X-nya kita dapat Y-nya sama dengan 60. Kita substitusi ke persamaan ini. Kita substitusi berarti X ditambah 60 sama dengan 200. Berarti X sama dengan 200 dikurang 60 atau sama dengan 140. Berarti kita dapat titik potong di sini, titik potong di daerah titik ini adalah X sama dengan 140, Y-nya 60. Nah, selanjutnya titik ini kita substitusi ke fungsi objektif tadi. Nah, ini fungsi objektifnya yang tadi kan kita substitusi, berarti 1000 X-nya berapa? 0. 1000 kali 0 ditambah 2000 dikali 88 sama 176 tambah 0 123 176.000. Kemudian untuk titik yang kedua berarti 1000 dikali 200 ditambah 2000 dikali 0 sama dengan 1000 kali 200 2 tambah 12345 200.000. Kemudian untuk titik yang ketiga berarti 1000 dikali 140 ditambah 2000 dikali 60 sama dengan
14 1234 ditambah 60 kali 20 120 tambah 1234 berarti 120 tambah 140.000 14 26 260.000. Nah, artinya apa? Nah, ini yang mempunyai nilai yang paling besar. Artinya di sini apa? Untuk fungsi objektif ini artinya Y-nya 0, X-nya 0, Y-nya 88. Artinya mobil kecilnya 0, tetapi mobil besarnya 88 dalam area parkir tersebut yang penuh. Total pendapatan biaya parkir 176.000. Kemudian kalau X-nya 200, Y-nya 0, artinya 200 mobil kecil, tetapi tidak ada mobil besar. Total pendapatan yang didapat adalah 200.000. Kemudian, kalau mobil kecilnya 140, kemudian mobil besarnya 60, ya, maka total pendapatan yang kita dapat adalah 260.000. Maka pendapatan maksimum tadi yang kita dapat untuk biaya parkir adalah ini. Yang bagusnya ini 260.000 ketika 140 mobil kecil dan 60 mobil besar.